Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desti Ariana Putri Foes, NIM 240301079, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan terkait viralitas kasus Pocoleok di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dalam perspektif fungsi PT UN. Kasus Pocoleok sendiri di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu isu publik yang banyak mendapat perhatian masyarakat karena berkaitan dengan penolakan warga terhadap proyek pengembangan panas bumi atau geotermal. Viral kasus ini muncul melalui media sosial, pemberitaan media massa, serta dukungan berbagai kelompok masyarakat sipil yang menyoroti persoalan hak masyarakat adat, lingkungan hidup, dan proses pengambilan kebijakan pemerintah. Dalam perspektif hukum sendiri, kasus Pocoleok dapat dianalisis melalui fungsi peradilan tata usaha negara atau yang biasa disebut dengan PT UN sebagai lembaga yang mengawasi tindakan administrasi pemerintah agar tetap sesuai hukum dan melindungi hak warga negara. PT UN sendiri memiliki fungsi utama yaitu untuk menguji keabsahan keputusan tata usaha negara atau KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan pemerintahan. Dalam konteks Pocoleok, masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah terkait proyek geotermal ini dapat mengajukan gugatan ke PT UN apabila terdapat keputusan administratif yang dianggap melanggar prosedur, merugikan hak masyarakat, atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Fungsi ini menunjukkan bahwa PT UN menjadi sarana kontrol terhadap kekuasaan administrasi negara agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Viralitas kasus Pocoleok juga memperlihatkan bagaimana tekanan publik dapat mempengaruhi perhatian terhadap proses administrasi pemerintahan. Ketika suatu kasus menjadi viral, masyarakat menjadi sadar terhadap hak-haknya dan lebih kritis terhadap kebijakan pemerintahan. Dalam hal ini, PT UN memiliki fungsi memberikan kepastian hukum dan ruang penyelesaian sengketa secara legal serta konstitusional. PT UN tidak bekerja berdasarkan tekanan opini publik semata, tetapi berdasarkan fakta hukum, prosedur administrasi, dan bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, PT UN sendiri berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat. Selain itu, fungsi PT UN dalam kasus seperti Pocoleok berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat, adat, dan prinsip partisipasi publik. Dalam administrasi modern sendiri, pemerintah wajib menerapkan prinsip transparan dan partisipatif sebelum mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Jika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka hal tersebut dapat menjadi dasar gugatan di PT UN. Oleh karena itu, PT UN berfungsi memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah dilaksanakan sesuai prosedur dan memperlihatkan aspirasi masyarakat. Kasus Pocoleok juga menunjukkan bahwa viralitas media dapat menjadi alat kontrol sosial terhadap pemerintah. Namun, penyelesaian akhir tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Disinilah PT UN berperan sebagai lembaga yudisial yang independen untuk menilai apakah tindakan pemerintah sah atau tidak menurut hukum administrasi negara. Fungsi PT UN bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menciptakan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan demokratis. Kesimpulannya yaitu, viralitas kasus Pocoleok memperlihatkan pentingnya fungsi PT UN dalam sistem hukum Indonesia. PT UN menjadi instrumen pengawasan terhadap tindakan administrasi pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan sesuai asas legalitas dan keadilan. Di tengah meningkatnya perhatian publik melalui media sosial, keberadaan PT UN sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan hak-hak masyarakat yang terdampak kebijakan pemerintah. Baik, demikian pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.